Episode 31 kali ini masih berawal dari misi yang sedang dijalani oleh Heitan dan juga Mo Jiuhan. Tentu saja misi mereka berdua adalah untuk mencari tahu siapakah orang yang sudah melakukan pengkhianatan kepada Akademi Baihe. Di satu sisi, saat ini Mo Jiuhan sedikit khawatir karena dia takut penyamaran mereka berdua akan ketahuan oleh murid-murid yang ada di dalam akademi. Heitan sendiri meminta juniornya itu untuk tenang karena mereka berdua mendapat perintah langsung dari Bang Beichen. Heitan sangat yakin jika Bang Beichen yang meminta mereka melakukan pengintaian, maka keselamatan mereka berdua sudah terjamin aman. Waduh, Heitan ini selalu positive thinking ya guys ya. Akan tetapi keyakinan dari Heitan langsung terbantahkan dengan seketika ketika dua orang murid Akademi Baihe mengetahui kalau Heitan dan Mo Jiuhan adalah orang asing yang masuk ke dalam akademi. Dua orang murid Akademi Baihe tampak menyadari kalau Heitan dan Mo Jiuhan tidak menggunakan seragam seperti yang mereka gunakan, jadi sudah pasti mereka berdua adalah seorang penyusup. Dua orang murid Akademi Baihe juga meminta penjelasan apa tujuan Heitan dan Mo Jiuhan masuk ke dalam Akademi Baihe. Jika mereka berdua tidak menjawab, maka murid Akademi Baihe akan memberikan pelajaran kepada Heitan dan juga Mo Jiuhan. Bukannya merasa takut, Heitan dan Mo Jiuhan tampak tersenyum setelah mendengar ancaman dari murid Akademi Baihe. Yap, benar saja karena Heitan dan Mo Jiuhan lebih kuat, mereka berdua berhasil membuat murid Akademi Baihe kicap tidak berdaya. Heitan pun terlihat menjadi aktor utama yang nampolin murid Akademi Baihe. Ketika Heitan sedang asik nampolin murid Akademi Baihe, tiba-tiba saja salah satu penatua di Akademi Baihe yang bernama Xiaoli datang menghampiri mereka berdua. Heitan dan Mo Jiuhan yang berniat melawan penatua Xiaoli tampak tidak bisa bergerak sama sekali. Ternyata mereka berdua sudah terkena kemampuan khusus yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari Akademi Baihe saja. Meskipun sudah mendapatkan ancaman, Heitan tetap menolak untuk memberitahukan tujuan utama datang ke Akademi Baihe. Kondisi ini pun membuat penatua Xiaoli menggunakan kemampuannya untuk membuat Heitan berbicara jujur. Akan tetapi, tetap saja kemampuan dari penatua Xiaoli tidak mampu untuk membuat Heitan berbicara jujur. Heitan tampak masih bisa bercanda dan tidak terkena efek kemampuan dari penatua Xiaoli sama sekali. Momen ini pun membuat penatua Xiaoli sangat kaget. Dia tidak menyangka ada seseorang yang bisa menolak kemampuan yang dia miliki. Karena merasa penasaran dari manakah Heitan dan Mo Jiuhan berada, penatua Xiaoli lekas bertanya siapakah orang yang sudah mengirim mereka berdua untuk datang ke Akademi Baihe. Belum sempat Heitan menjawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba saja suara lonceng berbunyi yang menandakan seseorang sudah meninggal dunia. Seketika penatua Xiaoli pun tertawa bahagia karena menganggap lonceng tersebut berbunyi dikarenakan dekan akademi sudah meninggal. Kedua orang murid akademi kemudian langsung memberikan selamat kepada penatua Xiaoli karena sebentar lagi dia akan diangkat menjadi dekan utama akademi. Akan tetapi meskipun begitu, penatua Xiaoli masih bersabar karena mereka harus mengadakan pemilihan umum terlebih dahulu sebelum dia resmi menjadi dekan di Akademi Baihe. Karena sudah mendengar kabar yang menggembirakan, penatua Xiaoli menyerahkan Heitan dan Mo Jiuhan kepada dua orang muridnya. Intinya mah terserah mereka berdua ingin memberikan hukuman apa kepada Heitan dan juga Mo Jiuhan. Tapi ternyata sedari tadi Heitan dan Mo Jiuhan sudah melarikan diri entah kemana karena memanfaatkan kelengahan penatua Xiaoli. Sementara itu di kediaman dekan akademi, penatua Ge dan juga Wenfeng sudah mulai berakting kalau mereka berdua sangat kehilangan dekan akademi yang sudah meninggal.
Yap, benar sekali, meninggalnya dekan akademi memang hanyalah rencana dari mereka berdua untuk mengetahui siapakah pengkhianat di dalam akademi Baihe pada saat ini. Beberapa saat kemudian, Penatua Xiaoli datang ke hadapan mereka berdua sembari berbicara kalau mereka harus segera mengadakan pemilihan dekan baru untuk akademi. Penatua Ge sendiri tampak marah-marah karena Xiaoli benar-benar tidak menghormati dekan akademi yang baru saja meninggal dunia. Tapi di sini Xiaoli menganggap kalau Penatua Ge sama sekali tidak punya hak untuk marah kepadanya. Selain karena Penatua Ge merupakan penatua buangan, dia juga dikenal sebagai penatua yang sangat PA. Wen Feng sendiri punya pendapat berbeda di mana dia akan memberikan persaingan kepada Xiaoli jika Xiaoli benar-benar akan mengadakan pemilihan dekan baru dalam waktu dekat ini. Oke lah, kalau begitu aku akan mengadakan pemilihan besok dan melihat siapakah yang akan menjadi pemenangnya, ucap Xiaoli di hadapan Wen Feng. Tapi di sini Penatua Ge tidak mau kalah, di mana dia juga ingin ikut mencalonkan diri sebagai dekan baru Akademi Baihe. Singkat cerita, pemilihan umum dekan baru sudah dilaksanakan. Ketika pemilihan selesai, kini tiba saatnya untuk menghitung jumlah suara guna menentukan siapakah yang akan menjadi dekan baru. Yap, tidak mengejutkan di mana Xiaoli berhasil mendapatkan suara sebanyak 70%. Bang Beichen sendiri memaklumi hal ini karena menurutnya pengkhianat di dalam Akademi Baihe mencapai 70%, jadi sudah jelas kalau Xiaoli pasti mendapatkan suara sebanyak itu. Di saat yang sama, Wen Feng menyalahkan Penatua Ge yang ikut dalam pemilihan. Wen Feng menyebutkan kalau Penatua Ge hanya membagi suara mereka saja dan membuat dia dikalahkan oleh Xiaoli di pemilihan kali ini. Penatua Ge sendiri tidak terima dengan tuduhan tersebut karena menurutnya meskipun dia ikut dalam pemilihan tapi murid-murid akademi sama sekali tidak ada yang memilihnya, alias suara dari Penatua Ge adalah 0. Sementara itu, Xiaoli tampak senang karena dia sudah menang dalam pemilihan dan secara resmi mengumumkan kepada semua orang kalau dia sudah menjadi dekan baru di Akademi Baihe. Pada saat yang sama, secara mengejutkan, Xiaoli mengubah nama Akademi Baihe menjadi Akademi Aliansi Tiandao. Yap, benar sekali, Xiaoli sudah bekerja sama dengan Aliansi Tiandao untuk menggulingkan kepemimpinan dari dekan Akademi Baihe sebelumnya. Kejadian ini tentu saja membuat Wen Feng dan Penatua Ge sangat marah. Mereka berdua tidak menyangka kalau Xiaoli hanya menjadi seekor anjing bagi Aliansi Tiandao. Tapi Xiaoli tampak tidak bergeming sama sekali. Dia malah kelihatan sangat bangga bisa menjadi anjing bagi Aliansi Tiandao ketimbang Wen Feng dan Penatua Ge yang hanya bisa menjadi pesuruh dari dekan akademi sebelumnya. Terlihat sebagian murid-murid Akademi Baihe senang karena sekarang Akademi Baihe sudah berubah nama menjadi Akademi Aliansi Tiandao. Sementara itu, Xiaoli meminta semua murid untuk tidak membicarakan dekan akademi sebelumnya. Jika ada murid yang tidak setuju dia menjadi dekan baru, maka murid tersebut dipersilahkan untuk meninggalkan akademi sekarang juga. Penatua Ge dan Wen Feng sendiri tidak setuju karena mereka juga masih seorang penatua di Akademi Baihe dan terjadilah perselisihan di sini di mana mereka bertiga saling menyerang satu sama lain menggunakan kekuatan spesial dari Akademi Baihe. Waduh guys, kalau kalian nonton Donghuanya pasti ngakak di bagian ini ya guys. Sementara itu, Mu Jiuhan dan Heitan heran dengan momen yang sedang terjadi di antara tiga penatua di hadapan mereka. Mu Jiuhan pun bertanya apakah ini termasuk dalam bagian akting mereka untuk menemukan pengkhianat di dalam akademi. Tiba-tiba saja muncul dekan akademi dari atas langit karena dekan akademi memanglah masih hidup.
Dekan Akademi pun terlihat tampak senang karena berkat bantuan dari Bang Beichen dia bisa menemukan pengkhianat di dalam Akademi Baihe. Xiao Li sendiri tampak sangat kaget, ternyata sedari awal dia sudah dijebak oleh Dekan Akademi. Meskipun Xiao Li sudah termakan oleh jebakan yang dibuat oleh Dekan Akademi, akan tetapi dia masih tampak sangat bahagia. Ternyata Xiao Li sudah mengirimkan pesan kepada pasukan iblis dari aliansi Tiandao agar mereka segera datang ke Akademi Baihe. Sesuai dengan perkataan dari Xiao Li, terlihat di atas langit sudah banyak sekali kapal terbang yang membawa pasukan iblis dari aliansi Tiandao. Kemunculan dari pasukan aliansi Tiandao ini juga sekaligus menutup episode 31 kali ini ya guys. Episode kali ini masih dibuka dengan Xiao Li yang tertawa bahagia karena pasukan kapal terbang dari aliansi Tiandao sudah datang mengepung Akademi Baihe. Di satu sisi, Heitan sama sekali tidak takut dengan banyaknya pasukan dari aliansi Tiandao yang datang mengepung. Si ganteng Heitan ini berkata kalau aliansi Tiandao pasti akan melarikan diri jika mereka tahu lawan yang dihadapi adalah Sekte Dao Immortal. Sementara itu, pemimpin aliansi Tiandao yang bernama Wu Jianyuan mendapatkan informasi dari anak buahnya kalau Akademi Baihe saat ini mendapatkan bantuan dari Bang Beichen. Diketahui beberapa waktu yang lalu Bang Beichen lah orang yang membunuh pasukan Tianwu dari aliansi Tiandao hanya dengan satu kali serangan saja. Wu Jianyuan sebagai pemimpin aliansi Tiandao langsung ketakutan dan meminta semua kapal terbang milik aliansi Tiandao untuk segera pergi menjauh dari Akademi Baihe sekarang juga. Kaburnya aliansi Tiandao tentu saja membuat semua orang kaget, terutama Penatua Ge dan juga Wenfeng. Di satu sisi, Dekan Akademi tidak menyangka kalau murid yang berada di Sekte Dao Immortal berada langsung di bawah Penatua Ge yang dikenal cukup PA ketika berada di Akademi Baihe. Penatua Ge sendiri membenarkan hal tersebut dan menjelaskan kalau dia adalah penatua yang bertanggung jawab mengenai pengajaran di Sekte Dao Immortal. Di satu sisi, Penatua Ge juga meminta bantuan kepada Bang Beichen untuk membenarkan hal tersebut di hadapan Dekan Akademi. Bang Beichen sendiri hanya menganggukkan kepalanya saja sembari kesal karena Penatua Ge memanfaatkan dirinya agar terlihat baik di hadapan Dekan Akademi. Sementara itu, Mo Jiuhan cukup kagum kepada Heitan. Dia tidak menyangka hanya dengan berbicara saja Heitan sudah mampu mengusir kapal-kapal terbang dari aliansi Tiandao. Ya, padahal mah aliansi Tiandao ini takut kepada Bang Beichen yang pernah memusnahkan pasukan Tianwu mereka. Beberapa saat kemudian, Penatua Ge berpamitan kepada Dekan Akademi dan juga Wenfeng untuk pergi meninggalkan Akademi Baihe. Tanpa diduga di sini Dekan Akademi ternyata menyerahkan semua urusan di Akademi Baihe kepada Wenfeng karena dia sudah tidak ingin menjadi seorang dekan lagi. Lebih mengejutkan, ternyata Dekan Akademi ingin menjadi bagian dari Sekte Dao Immortal yang dipimpin oleh Bang Beichen. Bahkan di sini Dekan Akademi sampai bersujud meminta agar Bang Beichen mau menerimanya sebagai penatua di Sekte Dao Immortal. Bang Beichen sendiri merasa kalau Dekan Akademi tidak perlu sampai bersujud seperti ini, akan tetapi tetap saja Dekan Akademi berkeras untuk menjadi penatua di Sekte Dao Immortal sekaligus memberikan kunci naga Azure kepada Bang Beichen sebagai keseriusannya. Sistem AI pun kemudian muncul dan memberitahukan agar Bang Beichen menerima Dekan Akademi sebagai penatua alkemis di Sekte Dao Immortal. Selain itu, kunci naga Azure yang diberikan oleh Dekan Akademi merupakan kunci kedua yang sudah dikumpulkan oleh Bang Beichen dari total 5 kunci naga Azure yang harus dicari. Setelah berhasil mengumpulkan 5 kunci naga Azure, tentu saja Bang Beichen akan mendapatkan peluang untuk kembali ke dunia asalnya.
Singkat cerita, ketika sudah berada di Sekte Dao Immortal, Lingxi mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada Penatua Ge sekaligus mendoakan agar Penatua Ge senantiasa diberikan kesehatan. Ternyata sikap baik yang ditunjukkan oleh Lingxi ini karena ajaran dari Xian Er sebelumnya. Xian Er menyebutkan kalau Lingxi bersikap baik kepada Penatua Ge pada saat tahun baru Imlek, maka Lingxi akan mendapatkan sebuah hadiah amplop. Tapi harapan Lingxi terlalu besar di sini, yang mana Penatua Ge berkata kalau Xian Er sudah berbohong karena pada saat ini Penatua Ge tidak akan memberikan hadiah apapun kepada Lingxi. Sementara itu di saat yang sama, Chang Sheng datang menghampiri Bang Bechen dan Dekan Akademi untuk menyampaikan kalau makan malam sudah disiapkan. Sebagai penatua alkemis baru di Sekte Dao Immortal, tentu saja Dekan Akademi harus bersikap baik kepada murid-murid. Terlihat Dekan Akademi langsung memberikan sebuah amplop merah kepada Chang Sheng karena sudah menyiapkan semua hidangan makan malam. Anyway guys, karena Mimin gak tahu ya nama Dekan Akademi siapa, jadi Mimin panggil Sugeng aja ya guys. Setelah Chang Sheng mendapatkan amplop dari Penatua Sugeng, Lingxi pun kelihatan tidak mau kalah dengan mendoakan agar kehidupan dari Penatua Sugeng berkah ke depannya. Atas doa-doa yang diberikan tersebut, Penatua Sugeng pun akhirnya memberikan amplop juga kepada Lingxi. Karena hari sudah semakin larut, Bang Bechen mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam aula guna menyantap makanan yang sudah disediakan. Di saat yang sama, Lingxi juga terlihat mencoba untuk membuka amplop yang diberikan Penatua Sugeng dan menemukan kalau isi amplop tersebut merupakan obat penumbuh rambut. Sementara itu, ternyata Wu Jianyuan sudah mengeluarkan perintah surgawi guna melakukan koalisi dengan sekte-sekte lain untuk mengepung Sekte Dao Immortal. Tampak di sini banyak sekali kapal terbang yang sudah mengepung Sekte Dao Immortal dan menunggu arahan dari Wu Jianyuan. Ada dua orang praktisi yang sedang berbicara dan mereka tidak menyangka aliansi Tiandao cukup serius untuk menghadapi Sekte Dao Immortal kali ini. Mereka juga sepenuhnya masih yakin kalau Sekte Dao Immortal tidak akan selamat jika mendapatkan kepungan dari sekte-sekte lain yang berkoalisi dengan aliansi Tiandao. Sementara itu, Sekte Darah dan Sekte Wujidao ternyata juga ikut dalam penyerangan yang akan dilakukan oleh aliansi Tiandao pada hari ini. Karena masing-masing ketua sekte sudah mengetahui kekuatan dari Sekte Dao Immortal, maka mereka berdua akan berdiri paling belakang dan membiarkan aliansi Tiandao menyerang Sekte Dao Immortal lebih dulu. Di saat yang sama, Wu Jianyuan berbicara dan menuduh Sekte Dao Immortal sudah mempraktikkan ajaran iblis, jadi tentu saja harus dimusnahkan dari prefektur Tianyuan. Hari ini aku, Wu Jianyuan dari aliansi Tiandao, sudah mendapatkan mandat untuk mengepung dan memusnahkan Sekte Dao Immortal serta mengembalikan kedamaian di prefektur Tianyuan, ucap Wu Jianyuan yang berbicara di hadapan sekte-sekte lain. Dengan menggunakan sebuah jimat perusak formasi, Wu Jianyuan langsung melancarkan serangan pertama untuk memecah formasi pelindung dari Sekte Dao Immortal. Ternyata kedua orang praktisi mengetahui kalau jimat penghancur formasi yang digunakan oleh Wu Jianyuan merupakan jimat yang cukup mahal seharga 10 juta batu roh. Konon katanya jimat penghancur formasi tersebut bisa menghancurkan formasi jenis apapun kecuali formasi tingkat kaisar. Tapi ternyata jimat penghancur formasi yang dilemparkan oleh Wu Jianyuan sama sekali tidak bisa menembus formasi pelindung Sekte Dao Immortal. Beberapa orang murid aliansi Tiandao juga sudah meragukan apakah jimat penghancur formasi tersebut asli atau palsu. Sementara bagi Wu Jianyuan, dia berkata kalau mereka membutuhkan beberapa jimat penghancur formasi untuk benar-benar bisa menghancurkan formasi pelindung Sekte Dao Immortal.
Wu Jianyuan pun tanpa ragu langsung mengeluarkan jimat penghancur formasi yang lain untuk mencoba menembus formasi pelindung. Tapi ya begitulah, formasi pelindung Sekte Dao Immortal masih terlalu kuat, jadi jimat penghancur formasi yang dilemparkan oleh Wu Jianyuan sama sekali tidak berefek. Sementara itu di Sekte Dao Immortal, Ling Xi bertanya kepada Zhao Hong apakah mereka tidak akan menyalakan kembang api sebagai penyambutan dari Penatua Sugeng. Zhao Hong pun di sini merasa bingung karena sebelumnya yang berjanji membakar kembang api adalah Heitan, sementara saat ini Heitan sedang pulang kampung ke desa keluarga Chen. Di saat yang sama di luar, Wu Jianyuan masih sangat kesulitan untuk menghancurkan formasi pelindung Sekte Dao Immortal, yang mana pada akhirnya dia meminta anak buahnya untuk mengambilkan meriam penghancur langit sebagai opsi terakhir untuk menghancurkan formasi pelindung. Dua orang praktisi yang mendengar kalau aliansi Tiandao ingin menggunakan meriam penghancur langit tentu saja sangat kaget. Mereka tidak menyangka kalau aliansi Tiandao akan menggunakan meriam tersebut hanya untuk menghancurkan formasi pelindung Sekte Dao Immortal. Karena meriam penghancur langit merupakan senjata mematikan, dua orang praktisi ini merasa kasihan kepada Sekte Dao Immortal yang sebentar lagi pasti akan hancur lebur tidak bersisa. Rencana pengeluaran meriam penghancur langit oleh Wu Jianyuan ini juga sekaligus menutup episode 32 kali ini ya guys. Episode 33 masih diawali dengan Wu Jianyuan yang meminta anak buahnya untuk mengambilkan meriam penghancur langit guna bisa menyerang Sekte Dao Immortal. Tentu saja meriam penghancur langit merupakan salah satu senjata mengerikan yang dimiliki oleh aliansi Tiandao, jadi nasib Sekte Dao Immortal menjadi terancam. Setelah meriam penghancur langit selesai dipersiapkan, Wu Jianyuan langsung menembakkan meriam tersebut ke arah formasi pelindung Sekte Dao Immortal. Akan tetapi ledakan-ledakan yang diakibatkan oleh meriam penghancur langit hanya terlihat seperti ledakan kembang api saja. Ling Xi yang sedari awal sudah menunggu kembang api kelihatan sangat senang karena adanya kembang api tersebut. Murid-murid Sekte Dao Immortal juga menganggap kembang api kali ini sangatlah megah dan tidak seperti kembang api pada umumnya. Sementara itu Xuan Yu menganggap ledakan kembang api di atas sekte mereka mempunyai energi spiritual di dalamnya. Dia berasumsi kalau ledakan kembang api disebabkan oleh meriam legendaris yaitu meriam penghancur langit. Di saat yang sama Penatua Sugeng cukup kagum dengan Bang Beichen yang sudah mempersiapkan kembang api seperti ini untuk penyambutan dirinya. Tapi di satu sisi Bang Beichen malah kagum dengan Penatua Sugeng karena Bang Beichen menganggap Penatua Sugeng lah yang sudah membuat kembang api di atas langit Sekte Dao Immortal. Pendapat berbeda justru dikeluarkan oleh Penatua Ge yang menganggap kembang api kali ini sama sekali tidak mempunyai struktur. Sontak hal ini pun membuat Penatua Sugeng dan Bang Beichen marah karena mereka menganggap Penatua Ge sok tahu banget. Meskipun sudah dimarahi oleh Bang Beichen dan juga Penatua Sugeng, Penatua Ge tampak masih menyimpan kecurigaan kalau kembang api di atas langit Sekte Dao Immortal merupakan meriam penghancur langit yang ditembakkan oleh sekte lain. Tapi lagi dan lagi Penatua Sugeng membantah hal tersebut. Menurutnya meriam penghancur langit membutuhkan banyak sekali sumber daya untuk diaktifkan, jadi pasti tidak ada sekte bodoh yang membuang-buang uang hanya untuk meledakkan meriam demi bisa menjadikan kembang api seperti ini. Ya padahal mah ini kan meriam penghancur langit dari aliansi Tiandao ya guys ya. Tembak, tembak, ucap Wu Jianyuan yang meminta meriam penghancur langit terus ditembakkan ke arah formasi pelindung Sekte Dao Immortal. Wu Jianyuan juga sangat percaya diri kalau Sekte Dao Immortal pasti akan menjadi abu setelah terkena serangan bertubi-tubi seperti ini. Sementara itu, dua orang praktisi yang memantau situasi berkata kalau aliansi Tiandao sudah menghabiskan banyak sumber daya untuk mengaktifkan meriam penghancur langit. Kira-kira kalau ditotalkan sudah bisa untuk membeli 8 halaman sekte.
Di saat yang sama, Lingxi terlihat menangis tanpa alasan yang jelas. Luo Li pun heran dan bertanya kenapa saat ini Lingxi malah menangis, padahal kembang api yang dia inginkan sudah terlihat di atas langit Sekte Dao Immortal. Ternyata Lingxi menangis karena dia cukup terharu. Seumur hidupnya Lingxi sama sekali tidak pernah melihat pertunjukan kembang api sebagus ini. Begitu pula dengan Lin Xuan yang tampak menangis seperti Lingxi karena dia cukup kagum akan keindahan dari kembang api hasil ledakan dari meriam penghancur langit. Sementara itu, Xuan Yu dan Zhao Hong malah berdebat satu sama lain karena mereka berdua saling mengklaim kalau kembang api indah tersebut pasti berasal dari daerah mereka. Xin pun kembali berpindah ke kapal terbang aliansi Tiandao. Tampak anak buah Wu Jianyuan melaporkan kalau mereka sudah kehabisan amunisi untuk menyerang. Sontak hal ini membuat Wu Jianyuan kaget karena dia tidak menyangka kalau sudah banyak amunisi yang dihabiskan tapi masih belum bisa menghancurkan formasi pelindung dari Sekte Dao Immortal. Ketika Wu Jianyuan sedang mengomel, tiba-tiba saja Heitan datang ke kapal terbang aliansi Tiandao. Heitan merasa tersinggung dan marah karena aliansi Tiandao berani menyerang Sekte Dao Immortal yang dipimpin oleh Bang Beichen. Kedatangan Heitan ini tentu saja membuat Wu Jianyuan kaget. Dia pun lekas bertanya siapakah Heitan dan kenapa dia berani naik ke kapal terbang milik aliansi Tiandao. Heitan pun kemudian memperkenalkan diri kalau dia adalah murid pertama sekaligus murid terkuat yang ada di Sekte Dao Immortal. Heitan juga tanpa ragu akan menangkap Wu Jianyuan yang sudah melakukan penyerangan diam-diam kepada Sekte Dao Immortal. Tapi ya begitulah, karena Wu Jianyuan masih lebih kuat daripada Heitan, Heitan pun tampak tidak berdaya melawan ketua aliansi Tiandao ini. Bahkan di sini Wu Jianyuan menggunakan lonceng pengurung untuk menangkap Heitan agar dia tidak bisa melarikan diri. Sementara itu di Sekte Dao Immortal, Mu Jiuhan tampak melihat kompas yang ada di tangannya. Dia juga berbicara kepada Xian Er kalau Heitan saat ini sedang berada dalam bahaya. Seperti biasa setelah meramal situasi yang sedang terjadi, Mu Jiuhan langsung muntah darah kemudian pingsan. Di saat yang sama Heitan masih tampak kesulitan untuk keluar dari kurungan lonceng emas milik Wu Jianyuan. Heitan juga meminta Wu Jianyuan untuk melepaskannya dan bertarung secara gentle untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Jika kau tidak berani melawanku secara langsung, maka ubah saja namamu menjadi Pak Tua Kura-Kura, ucap Heitan yang mengejek Wu Jianyuan. Heitan juga menolak untuk memberitahukan bagaimana caranya masuk ke dalam Sekte Dao Immortal. Meskipun begitu, Wu Jianyuan masih berusaha keras dengan menggunakan teknik pembaca pikiran untuk melihat isi kepala dari Heitan. Akan tetapi tetap saja Heitan mengosongkan isi kepalanya dan hanya memikirkan Pak Tua Kura-Kura saja. Sementara itu, Xian Er sudah melaporkan kepada Bang Beichen kalau Mu Jiuhan pingsan setelah dia meramal kondisi Heitan yang berada dalam bahaya. Penatua Ge sendiri cukup yakin apa yang dikatakan oleh Mu Jiuhan adalah kebenaran. Benar saja, tak lama kemudian sistem AI muncul dan memberikan misi menyelamatkan Heitan kepada Bang Beichen. Jika Bang Beichen berhasil menyelamatkan Heitan, maka dia akan mendapatkan kartu pengalaman tubuh emas abadi. Mengetahui Heitan dalam bahaya tentu saja membuat Bang Beichen merasa khawatir. Dia juga heran karena kondisi Heitan selalu saja berada dalam bahaya. Mau tidak mau, Bang Beichen sebagai ketua sekte harus menyelamatkan muridnya tersebut. Bang Beichen pun meminta Penatua Ge untuk menjaga Mu Jiuhan terlebih dahulu. Dia juga meminta Su Qingyun dan juga Lingxi untuk menjaga Sekte Dao Immortal selama Bang Beichen pergi. Sementara untuk yang lain harus ikut dengan Bang Beichen pergi menyerang aliansi Tiandao sekaligus menyelamatkan Heitan. Tanpa berlama-lama, Xuan Yu langsung mempersiapkan kapal terbang untuk pergi nyamperin aliansi Tiandao. Sementara itu, sampai sekarang Wu Jianyuan belum bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam Sekte Dao Immortal. Di saat yang sama, anak buahnya melaporkan kalau formasi pelindung dari Sekte Dao Immortal mulai terbuka. Tanpa ragu, Wu Jianyuan pun langsung meluncur untuk masuk ke dalam Sekte Dao Immortal.
Di saat yang sama, Xuan Yu sudah sepenuhnya mengendalikan kapal terbang dan siap untuk pergi dengan kecepatan penuh. Ketika kapal terbang sudah melaju untuk menuju aliansi Tiandao, tiba-tiba saja kapal terbang tersebut menabrak Wu Jianyuan yang sedang terbang di atas formasi pelindung Sekte Dao Immortal. Tertabraknya Wu Jianyuan oleh kapal terbang membuat semua orang kaget, termasuk ketua Sekte Darah dan juga ketua Sekte Wu Jidao. Di saat yang sama juga Xuan Yu merasakan kalau kapal terbang sudah menabrak sesuatu. Bang Beichen sendiri cukup heran karena ternyata di atas langit Sekte Dao Immortal banyak sekali kapal terbang yang berkeliling. Beberapa saat kemudian Chang Sheng memberikan informasi kalau dia mendeteksi adanya kapal terbang aliansi Tiandao berada di dekat mereka. Informasi yang diberikan oleh Chang Sheng ini membuat Bang Beichen tanpa ragu langsung berniat menyerang kapal terbang tersebut. Sekte Darah, Sekte Wu Jidao dan beberapa sekte lain yang sudah berkoalisi dengan aliansi Tiandao tampak kabur melarikan diri karena mereka takut kepada Bang Beichen. Di saat yang sama Bang Beichen langsung menyerang kapal dari aliansi Tiandao dan membuat kapal tersebut hancur lebur. Serangan kuat yang dilakukan oleh Bang Beichen mendapatkan pujian dari Penatua Sugeng. Menurut Penatua Sugeng, serangan Bang Beichen barusan melebihi kekuatan dari meriam penghancur langit. Tiba-tiba saja Heitan terlempar ke kapal terbang Sekte Dao Immortal dan sontak hal ini pun membuat Bang Beichen kaget karena menurut informasi Heitan saat ini sedang ditangkap oleh aliansi Tiandao. Heitan pun membenarkan hal tersebut karena dia sudah tertangkap oleh ketua aliansi Tiandao. Heitan juga menceritakan kalau kapal terbang yang dia naiki tiba-tiba saja meledak tanpa sebab dan membuatnya terlempar ke kapal terbang Sekte Dao Immortal. Si PA Heitan ini tidak tahu kalau ledakan di kapal terbang tersebut dihasilkan oleh serangan Bang Beichen. Karena Heitan sudah baik-baik saja, maka Bang Beichen segera meminta Xuan Yu untuk membawa kapal terbang kembali ke Sekte Dao Immortal. Sebelum pergi, tiba-tiba saja terdengar sebuah suara dari dek bawah kapal, di mana suara tersebut berasal dari Wu Jianyuan yang tertabrak tadi. Suara yang ditimbulkan oleh Wu Jianyuan ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini diawali dengan ketua aliansi Tiandao yang marah karena dia ditabrak oleh kapal terbang milik Sekte Dao Immortal. Selain itu, Wu Jianyuan juga tampak sudah bersiap melakukan serangan kepada Bang Beichen karena sedari awal tujuannya datang ke tempat ini adalah untuk bertemu dengan Bang MC kita. Tapi tentu saja Heitan dan kawan-kawan tidak akan merepotkan guru mereka untuk melawan Wu Jianyuan. Heitan lekas mengajak rekan-rekannya untuk membentuk formasi 7 bintang guna mengalahkan ketua aliansi Tiandao tersebut. Perbakuhan tamuan pun akhirnya terjadi antara Wu Jianyuan melawan formasi bintang 7 milik murid-murid Sekte Dao Immortal. Karena beberapa serangan Wu Jianyuan gagal membawakan hasil, maka sedari itulah dia akan menggunakan teknik dewa untuk menyerang Heitan dan kawan-kawan. Di satu sisi, Heitan dan kawan-kawan akan menggunakan satu teknik yang selama ini belum pernah mereka gunakan. Untuk melawan teknik dewa dari Wu Jianyuan, Zhao Hong merasa kalau teknik yang belum pernah mereka pakai sangatlah berguna. Ternyata teknik yang akan digunakan oleh formasi bintang 7 adalah teknik pemanggilan binatang legenda. Yap, benar sekali, Bang Beichen kaget karena sistem AI memberitahukan kalau formasi bintang 7 akan segera memanggil ikan naga yang berada di dalam lautan pahit Sekte Dao Immortal. Dengan seketika Heitan dan kawan-kawan langsung masuk ke dalam tubuh dari ikan naga immortal guna membuat mereka semakin leluasa melawan teknik dewa dari Wu Jianyuan.
Benar saja, teknik dewa dari Wu Jianyuan tampak tidak berdaya menghadapi formasi bintang 7 yang memanggil ikan naga immortal. Penatua Sugeng juga tampak terpukau dengan kemampuan dari murid-murid sekte Dao Immortal yang mampu bersatu untuk menaklukkan teknik dewa Wu Jianyuan. Setelah mengalahkan Wu Jianyuan, Bang Beichen mendapatkan kunci naga Azure sebagai hadiah atas kemenangan dari sekte Dao Immortal. Singkat cerita, Jenderal Tian Lei mewakili istana Dacian dan Zhang Jiantian mewakili istana Dasuan datang ke sekte Dao Immortal untuk memberikan hadiah. Mereka berdua juga sudah mendapatkan kabar kalau aliansi Tian Dao dikalahkan oleh sekte Dao Immortal. Untuk itulah kedatangan mereka kali ini ingin memberi hadiah sekaligus mempertanyakan batas wilayah benua Tianan kepada Bang Beichen selaku ketua sekte yang berhasil mengalahkan aliansi Tian Dao. Jenderal Tian Lei cukup percaya diri kalau dia akan mendapatkan sambutan lebih baik ketimbang Zhang Jiantian karena Tuan Muda Zhao Hong merupakan murid dari sekte Dao Immortal. Tapi menurut Zhang Jiantian, istana Dasuan mereka juga punya seorang murid di sekte Dao Immortal yaitu Suan Yu, jadi mereka juga pasti punya peluang yang sama untuk mendapatkan perhatian dari Bang Beichen. Mereka berdua juga saling membanggakan hadiah masing-masing yang akan diberikan kepada Bang Beichen, di mana istana Dacian terlihat memberikan sebuah pancingan, sementara istana Dasuan memberikan pakaian keren untuk Bang Beichen. Sementara itu, Bang Beichen meminta penjelasan kepada Zhao Hong dan juga Suan Yu perihal masalah yang terjadi antara Jenderal Tian Lei dan juga Zhang Jiantian. Bang Beichen merasa tidak ingin ikut campur persoalan benua Tianan, jadi dia meminta Zhao Hong dan Suan Yu untuk memerintahkan kedua utusan mereka untuk pulang saja. Tapi Suan Yu dan Zhao Hong tampak menolak perintah dari Bang Beichen karena mereka merasa sudah berada lama di sekte Dao Immortal jadi tidak bisa ikut campur perihal urusan di istana masing-masing. Bang Beichen sendiri tampak kesal dengan kelakuan Suan Yu dan juga Zhao Hong. Pada akhirnya dia memerintahkan Lin Xuan dan Su Qingyun untuk mengusir dua orang utusan dari istana Dacian dan istana Dasuan. Selain itu, Bang Beichen juga memutuskan kalau batasan dari benua Tianan akan diserahkan kepada alam saja karena dia enggan ikut campur perihal masalah tersebut. Di saat yang sama, Su Qingyun dan Lin Xuan sudah keluar formasi pelindung untuk bertemu dengan Jenderal Tian Lei dan Zhang Jiantian. Tampak di sini mereka berdua langsung memberikan peringatan kalau Bang Beichen tidak senang dengan keributan yang sedang terjadi di luar. Sontak hal ini pun membuat Jenderal Tian Lei dan Zhang Jiantian kembali saling menyalahkan satu sama lain. Mau tidak mau, Lin Xuan dan Su Qingyun menakuti mereka berdua dengan berkata, terakhir kali orang yang mengganggu ketenangan dari Bang Beichen mereka akan hilang. Contohnya adalah sekte Raja Hantu dan juga ketua aliansi Tian Dao. Karena Jenderal Tian Lei dan Zhang Jiantian tidak ingin membuat masalah, mereka pada akhirnya meninggalkan hadiah dan segera pergi meninggalkan sekte Dao Immortal. Di satu sisi, Su Qingyun dan Lin Xuan memberitahukan pesan yang disampaikan oleh Bang Beichen mengenai batas wilayah benua Tianan, di mana seperti yang sudah diketahui, batas benua Tianan semuanya akan diserahkan kepada alam. Setelah Jenderal Tian Lei dan Zhang Jiantian pergi, Su Qingyun dan Lin Xuan berencana mengecek hadiah yang diberikan oleh kedua orang tersebut untuk memastikan apakah hadiah itu aman atau tidak. Siapa yang menyangka ternyata Xian Er juga tertarik untuk melihat hadiah yang diberikan oleh istana Dacian dan istana Dasuan. Hadiah pertama yang dibuka adalah hadiah pemberian dari istana Dacian. Ternyata gagang pancing yang dibawa oleh Jenderal Tian Lei hanya bisa digunakan oleh seorang master yang mempunyai banyak energi spiritual. Sementara itu, hadiah yang diberikan oleh istana Dasuan merupakan sebuah jubah pakaian yang didesain khusus untuk Bang Beichen. Ketika Lin Xuan, Su Qingyun dan Xian Er sedang asik melihat hadiah yang diberikan kepada guru mereka, tiba-tiba saja datang seorang pak tua nyamperin mereka bertiga.
Ternyata Pak Tua ini merupakan penatua kedua dari sekte Mo Yuan bernama An Pin Yang. Tentu saja Su Qingyun mengenal penatuaan karena Su Qingyun adalah salah satu orang penting di sekte Mo Yuan. Diketahui tujuan dari penatuaan mencari Su Qingyun karena dia meminta Su Qingyun untuk segera kembali ke sekte Mo Yuan sekarang juga. Pada awalnya Su Qingyun menolak karena dia sekarang sudah menjadi anggota sekte Dao Immortal, jadi tidak bisa meninggalkan sekte begitu saja. Tapi penatuaan lalu menceritakan kalau 2 hari yang lalu sekte Mo Yuan disergap oleh aliansi Tian Dao yang menyebabkan penatua pertama terluka cukup parah. Oleh karena itulah penatuaan memohon dengan sangat agar Su Qingyun segera pulang ke sekte Mo Yuan sekarang juga untuk menentukan nasib sekte mereka. Karena kondisinya sudah mendesak, Lin Xuan berharap Su Qingyun melaporkan kejadian ini kepada Bang Beichen terlebih dahulu. Tapi penatuaan menganggap kalau mereka sudah tidak punya banyak waktu lagi, jadi harus secepat mungkin kembali ke sekte Mo Yuan. Mau tidak mau di sini Lin Xuan akan menemani Su Qingyun untuk pulang ke sekte Mo Yuan dan meminta Xian Er yang melaporkan kepada Bang Beichen kalau mereka sedang pergi keluar sebentar. Tapi Xian Er menolak apa yang diminta oleh Lin Xuan karena dia tidak ingin dimarahi sendirian oleh Bang Beichen. Jadi sedari itulah Xian Er memilih untuk pergi bersama dengan Lin Xuan dan juga Su Qingyun ke sekte Mo Yuan. 师兄，我们一起去。 你想我一个人回去挨骂吗？ Singkat cerita, penatuaan sudah membawa Su Qingyun, Lin Xuan dan juga Xian Er ke aula utama sekte Mo Yuan karena diketahui penatua agung atau penatua pertama sedang dirawat di aula sekte. Tapi ternyata penatuaan sudah berbohong kepada Su Qingyun, di mana terlihat penatua pertama sudah tidak berdaya karena diikat oleh penatuaan. Sontak hal ini pun membuat Su Qingyun sangat marah. Dia menganggap kalau penatuaan sudah menjadi pengkhianat sekte Mo Yuan mereka pada saat ini. Penatuaan sendiri tampak tidak merasa bersalah kepada sekte Mo Yuan. Dia bahkan langsung melakukan serangan kepada Su Qingyun dengan tujuan membuat sekte Mo Yuan hancur lebur. Penatuaan juga menggunakan sebuah teknik aneh di mana setiap orang yang terkena teknik tersebut sama sekali tidak bisa mengeluarkan kekuatan mereka. Terlihat setiap orang yang sudah terkena teknik penatuaan pasti terikat tali ajaib yang cukup kuat. Ketika Lin Xuan hendak menolong Su Qingyun, ternyata dia juga sudah terkena tali yang digunakan oleh penatuaan. Begitu pula dengan Xian Er yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa setelah tali dari penatuaan mengikat kakinya. Tapi terjadi momen aneh di mana Xian Er tidak langsung kesakitan seperti halnya Lin Xuan dan juga Su Qingyun. Ternyata usut punya usut, Xian Er belum familiar dengan teknik yang digunakan oleh penatuaan. Jadi hal tersebut yang menyebabkan Xian Er tidak terlalu merasakan rasa sakit seperti Lin Xuan dan juga Su Qingyun. An Pin Yang, guruku tidak akan membiarkanmu berbuat semena-mena seperti ini, ucap Lin Xuan yang masih yakin kalau Bang Beichen akan segera datang menolong mereka. Terlihat penatuaan sendiri hanya tertawa mendengar omongan dari Lin Xuan karena orang yang dia tunggu-tunggu kedatangannya adalah Bang Beichen. Sementara itu di sekte Dao Immortal, Bang Beichen dan Penatua Ge sedang melihat hadiah yang dia dapatkan dari Istana Dacian dan Istana Dasuan. Tiba-tiba saja sistem AI muncul untuk memberikan informasi kalau 3 murid dari sekte Dao Immortal sedang berada dalam bahaya. Sistem AI juga langsung menteleportasikan Bang Beichen dan Penatua Ge menuju sekte Mo Yuan. Sampai di sekte Mo Yuan, Bang Beichen langsung marah-marah kepada penatuaan yang sudah membuat 3 muridnya menderita. Di saat yang sama penatuaan sendiri cukup senang karena ketua sekte Dao Immortal yaitu Bang Beichen sudah datang ke sekte Mo Yuan. Penatua Ge tampak meminta Bang Beichen untuk berhati-hati karena orang yang sedang dihadapi oleh mereka adalah salah satu orang terkuat dari aliansi Tian Dao. Selain itu, penatuaan juga memegang harta berupa tali ajaib yang membuat 3 murid sekte Dao Immortal tidak berdaya. Baru saja Penatua Ge memberikan peringatan, penatuaan langsung menggunakan tali ajaib yang dia miliki untuk menjatuhkan Bang Beichen dan Penatua Ge.
Kejadian ini sontak membuat Bang Bechen bertanya-tanya karena Penatua An hanya melakukan penyerangan kepada 3 murid Sekte Dao Immortal, tapi kenapa serangan tersebut berdampak kepada Bang Bechen dan juga Penatua Ge? Penatua Ge kemudian menjelaskan kalau itu merupakan kekuatan spesial dari tali ajaib milik Penatua An Pinyang. Ibarat kata sakit badan ada padamu tapi sakit hati ada padaku. Semakin dalam hubungan antara Bang Bechen dan para muridnya, maka semakin sakit pula efek yang ditimbulkan oleh tali ajaib ketika digunakan oleh Penatua An. Baru pertama kali ini Bang Bechen benar-benar bisa ditundukkan oleh lawan. 长就好，没想到你也有今天吧？葛长老，你醒醒啊！杨，你这个叛徒！ Sementara itu, Su Qingyun masih terlihat kesal kepada Penatua An yang sudah mengkhianati Sekte Mo Yuan mereka. Dia juga bertanya apa sebenarnya tujuan dari Penatua An melakukan pengkhianatan seperti ini. Penatua An sendiri hanya tertawa mendengar semua ocehan dari Su Qingyun. Ternyata usut punya usut, Penatua An merupakan agen dari aliansi Tiandao yang bertugas mengawasi pergerakan dari Sekte Mo Yuan selama ini. Diketahui Penatua An merupakan agen dengan nomor 27149 dari aliansi Tiandao yang sudah bertugas selama 9 tahun di Sekte Mo Yuan. Seharusnya tahun ini Penatua An bisa kembali ke aliansi Tiandao untuk pensiun, akan tetapi Sekte Dao Immortal yang dipimpin oleh Bang Bechen malah menghancurkan aliansi Tiandao yang menjadi tempat tinggal dari Penatua An. Untuk itulah Penatua An hari ini akan membalas dendam kepada Sekte Dao Immortal yang dipimpin oleh Bang Bechen. Karena tidak ingin terus-terusan mendengar drama sedih yang dikeluarkan oleh Penatua An, Bang Bechen lekas meminta sistem AI untuk melakukan serangan 1 kali pukulan. Tapi jatah serangan 1 kali pukulan yang dimiliki oleh Bang Bechen sudah habis. Di satu sisi, Penatua An langsung menggelitiki Su Qingyun yang dengan seketika membuat semua orang dari Sekte Dao Immortal merasa kegelian. Setelah semua orang terbaring di atas lantai, Penatua An segera mengeluarkan serangan terakhir untuk membalaskan dendam aliansi Tiandao. Serangan yang dipersiapkan oleh Penatua An bisa dibilang cukuplah kuat untuk membunuh semua anggota Sekte Dao Immortal termasuk Bang Bechen. Serangan yang dipersiapkan oleh Penatua An ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Pada episode yang lalu, Penatua An bersiap melakukan penyerangan ke arah Bang Bechen dan murid-murid Sekte Dao Immortal. Situasi berbahaya ini memaksa Bang Bechen mengeluarkan keterampilan tubuh abadi emas untuk melindungi diri sendiri, sekaligus murid-muridnya dari ancaman serangan Penatua An. Benar saja keterampilan tubuh abadi emas mampu menahan serangan dari Penatua An, sekaligus membuat Lin Xuan, Su Qingyun dan juga Xian Er kebal dari kekuatan tali ajaib milik Penatua An Pinyang. Tanpa berlama-lama mereka bertiga juga langsung mengeroyok Penatua An hingga dia tidak berdaya. Setelah membereskan Penatua An Pinyang, Su Qingyun lekas meminta maaf kepada Bang Bechen karena dia sudah diam-diam kembali ke Sekte Mo Yuan. Dia juga meminta maaf karena menyusahkan para murid senior, serta menyusahkan Bang Bechen yang harus repot-repot datang ke Sekte Mo Yuan bersama dengan Penatua Ge. Bang Bechen sendiri tampak bisa memaklumi kesalahan yang diperbuat oleh Su Qingyun. Untuk itulah Bang MC kita ini hanya akan menghukum Su Qingyun dengan memintanya menyalin 50 halaman buku di pavilion harta karun. Sementara itu, kakek Niu yang merupakan penatua pertama di Sekte Mo Yuan berterima kasih kepada Su Qingyun karena dia berhasil menyelamatkan Sekte Mo Yuan dari ancaman penatuaan. Selain itu, kedatangan Bang Bechen ke Sekte Mo Yuan membuat kakek Niu lega karena ternyata Su Qingyun belajar dengan sekte yang tepat. Selain itu, untuk memantau para pengkhianat di Sekte Mo Yuan, kakek Niu berencana menginterogasi An Pinyang untuk menemukan semua pengkhianat. Sementara untuk Sekte Mo Yuan cabang yang dia pimpin akan dibubarkan sementara waktu.
Kakek Niu juga meminta Su Qingyun untuk fokus belajar di Sekte Dao Immortal karena persoalan Sekte Mo Yuan akan dia tangani sendiri. Karena semua masalah di cabang Sekte Mo Yuan sudah selesai, maka Bang Bechen segera mengajak murid-muridnya untuk kembali ke Sekte Dao Immortal. Sementara itu, di Sekte Dao Immortal, Changsheng tampak sedang berlatih di depan kolam lautan pahit. Ketika sedang berlatih, Changsheng beberapa kali mendengar sebuah bisikan yang mengganggunya. Entah kebetulan atau bukan, ketika bisikan tersebut masih terdengar, Heitan kebetulan mencoba untuk mengganggu latihan dari Changsheng dengan menutup kedua matanya. Secara refleks Changsheng langsung memberikan bogem mentah kepada Heitan karena sedari tadi Changsheng selalu saja mendapatkan gangguan entah dari siapa. Momen ini pun langsung membuat Heitan terlempar karena kerasnya bogem yang diberikan oleh Changsheng kepadanya. Ketika Changsheng mengetahui kalau orang yang dia pukul adalah Heitan, dia pun langsung meminta maaf dan juga menjelaskan kalau sedari tadi dia terus-terusan diganggu oleh bisikan aneh yang membuatnya sedikit kesal, jadi sedari itulah dia mengira kalau Heitan yang mengganggunya. Heitan sendiri tampak bisa memaklumi apa yang sedang dirasakan oleh Changsheng. Bahkan di sini Heitan memberikan saran agar Changsheng bisa melewati gangguan bisikan tersebut dengan mudah. Saran di luar nurul malah diberikan oleh Heitan, di mana menurutnya Changsheng harus menggunakan pakaian yang sedikit longgar agar dia merasa sedikit lega. Nggak ada korelasinya sama sekali ya Heitan ini. Karena tidak memahami apa yang dikatakan oleh Heitan, Changsheng berniat menanyakan keresahan yang dia alami kepada Bang Bechen. Tapi Heitan melarang Changsheng untuk bertemu dengan guru mereka karena diketahui Bang Bechen saat ini sedang melindungi surga. Jadi sedari itulah Heitan meminta bantuan kepada Mo Jiuhan untuk memberi Changsheng sedikit pertolongan. Tanpa ragu Mo Jiuhan langsung menggunakan kemampuannya untuk mencari tahu bisikan seperti apa yang sudah mengganggu Changsheng selama ini. Di saat yang sama Bang Bechen yang sedang memanggang ayam tiba-tiba saja tersambar petir surgawi. Setelah Bang Bechen tersambar petir, Mo Jiuhan berhasil menggunakan cermin ajaib untuk meramal apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada Changsheng. Mo Jiuhan tampak membahas tulang tertinggi di dalam tubuh Changsheng yang dulu pernah hilang. Changsheng sendiri membenarkan kalau dia pernah kehilangan tulang tertingginya yang sudah diambil oleh paman kedua dari keluarga Su. Sontak hal ini membuat Mo Jiuhan kaget karena Changsheng sudah kehilangan tulang tertinggi, tapi kenapa dia masih bisa berkultivasi seperti sekarang ini? Heitan pun kemudian menjelaskan kalau guru mereka yaitu Bang Bechen sudah membantu Changsheng menumbuhkan kembali tulang tertingginya. Jadi wajar saja jika Changsheng pada saat ini bisa berkultivasi lagi. Di saat yang sama, Changsheng sudah memikirkan kalau dia akan kembali ke keluarga Su untuk membalas dendam karena tulang tertingginya pernah diambil secara paksa. Singkat cerita, di kediaman keluarga Su sedang diadakan kompetisi internal antar pemuda. Terlihat ada dua orang pemuda yang bertanya kepada paman ketiga apakah senior mereka yaitu Su Changming akan ikut kompetisi atau tidak. Diketahui Su Changming merupakan jenius nomor 1 dari keluarga Su yang sampai saat ini belum terkalahkan. Dua orang ini merasa takut kalau Su Changming ikut dalam kompetisi, maka semua pemuda di keluarga Su pasti akan kalah. Paman ketiga tampak kecewa dan mengancam kalau dua orang tersebut tidak akan mendapatkan uang bulanan dari keluarga Su karena mereka terlalu pengecut. Bahkan di sini paman ketiga meminta mereka semua untuk pergi dari hadapannya sekarang juga. Beberapa saat kemudian Changsheng datang menghampiri paman ketiga untuk mendaftar di kompetisi internal. Karena identitasnya tidak mau terbongkar, Changsheng menggunakan sebuah topeng sekaligus mengubah namanya menjadi Su Chongsheng. Singkat cerita, ketika kompetisi internal sudah dimulai, para peserta mulai bertarung di atas arena. Tapi terjadi sebuah kekecewaan karena para pemuda dari keluarga Su tampak begitu loyo ketika mereka sedang bertarung.
Leluhur keluarga Su yang ikut menyaksikan juga tampak begitu kecewa karena momen seperti ini sangatlah memalukan. Di satu sisi leluhur Su juga bertanya kepada paman kedua kenapa Su Changming tidak ikut dalam kompetisi internal tahun ini. Paman kedua kemudian menjelaskan kalau Su Changming sengaja tidak ikut kompetisi untuk memberikan kesempatan kepada pemuda-pemuda lain di keluarga Su untuk berkembang. Selain itu, Changming juga punya kesibukan lain setelah dia dipromosikan menjadi putra suci di Sekte Seribu Pedang. Ketika leluhur Su sangat memuji paman kedua yang sudah mendidik Changming dengan baik, tiba-tiba saja Changseng mengamuk di dalam arena dengan membantai salah satu pemuda dari keluarga Su. 这一位是一个能打的都没有了吗？ Changseng juga tampak menggebu-gebu dan begitu emosional di atas arena. Bahkan dia meminta Su Changming untuk keluar melawannya hari ini kalau tidak ingin disebut sebagai pengecut. Tantangan yang disampaikan oleh Changseng kepada Changming tentu saja membuat semua orang kaget. Para pemuda dari keluarga Su benar-benar tidak menyangka masih ada orang yang berani menantang Su Changming secara langsung seperti ini. Karena tantangan sudah diberikan, pada akhirnya Changming keluar kandang untuk meladeni Changseng di atas arena pertarungan. Di saat yang sama bisikan-bisikan di telinga Changseng kembali terdengar, yang mana bisikan tersebut membuat Changseng semakin yakin kalau Changming lah biang keroknya. Tanpa basa-basi dengan begitu cepat, Changseng juga langsung melakukan serangan-serangan ke arah Changming. Momen serangan-serangan kuat yang dilakukan oleh Changseng tentu saja membuat leluhur Su cukup penasaran tentang identitas Changseng sebenarnya. Dia pun meminta paman ketiga untuk melihat formulir pendaftaran guna mengetahui siapakah nama pemuda yang mampu bertarung seimbang melawan Changming di atas arena. Para pemuda dari keluarga Su juga mulai memperhitungkan Changseng karena dia mampu bertahan dari serangan-serangan yang dibuat oleh Changming. Sementara itu, leluhur Su sudah mendapatkan data dari Changseng dan mengetahui kalau pemuda bertopeng di atas arena bernama Su Chongseng. Nama Su Chongseng merupakan nama samaran yang digunakan oleh Changseng. Xu Chongseng? Nandau ta shi? Penyebutan nama Chongseng oleh leluhur Su sontak membuat paman kedua kaget. Dia langsung teringat kepada Su Changseng yang dulu pernah diambil tulang tertingginya. Kembali lagi ke pertarungan, tampak bisikan-bisikan terus terdengar di telinga Changseng yang membuat Changseng sangat emosional. Ketika Changming hendak menggunakan kekuatan terkuatnya, di saat yang sama Changseng juga menggunakan tebasan pedang terkuat yang dia miliki. 快猜呀！输了，闭嘴！ Dan yap, pada akhirnya Changming terlempar tidak berdaya terkena serangan kuat dari Su Changseng. Momen ini pun membuat paman kedua bertanya-tanya siapakah identitas pemuda bertopeng yang mengikuti kompetisi internal keluarga Su tahun ini. Paman kedua, sudah lama kita tidak bertemu, ucap Changseng sembari membuka topeng yang dia pakai. Sontak kemunculan Changseng membuat semua orang kaget termasuk paman ketiga dan juga leluhur Su. Ternyata mereka berdua mengira kalau Changseng selama ini sudah mati karena tidak pernah kembali ke kediaman keluarga Su. Changseng kemudian menjelaskan kalau dia memang pernah mati satu kali. Penjelasan ini sontak membuat leluhur Su sangat marah kepada paman kedua dikarenakan paman kedua merupakan keluarga dekat bagi Changseng. Paman kedua yang merasa bersalah kemudian meminta maaf kepada leluhur Su dan merasa bersyukur kalau Changseng baik-baik saja serta hidup sampai hari ini. Aku datang kembali pada hari ini hanya untuk mengambil apa yang sudah diambil dariku, ucap Changseng sembari menghunuskan pedangnya ke arah Changming. Paman ketiga pun langsung membuat asumsi sepertinya tulang tertinggi yang dimiliki oleh Changming pada awalnya merupakan tulang tertinggi yang dimiliki oleh Changseng. Tapi di satu sisi paman ketiga juga heran kenapa Changseng bisa bertahan hidup padahal tulang tertingginya sudah diambil. Changseng kemudian menjelaskan awal mula kejadian mengerikan dimulai dari paman kedua yang menjebak serta mengambil tulang tertinggi di dalam tubuhnya.
Beruntung masih ada seorang immortal baik hati yang menolong Changsheng dan membuat dirinya bisa bertahan hidup sampai sekarang. Selain memberikan pertolongan, immortal tersebut juga membantu Changsheng menumbuhkan kembali tulang tertinggi miliknya dan mengangkat Changsheng sebagai murid. Yap, benar sekali, orang yang sedang dibicarakan oleh Changsheng tidak lain dan tidak bukan adalah Bang Bechen. 真是先祖保佑啊，重铸断骨。没错，悔不当初啊。 Mendengar semua cerita dari Changsheng sontak membuat leluhur Su sangat marah kepada paman kedua. Leluhur Su juga meminta paman kedua untuk segera meminta maaf secara tulus kepada Changsheng. Paman kedua kemudian meminta maaf sembari berkata kalau pengambilan tulang tertinggi merupakan pilihan terakhir yang selalu dia sesali. Ternyata permohonan maaf dari paman kedua kepada Changsheng membuat leluhur Su dan paman ketiga memaafkan apa yang pernah dilakukan oleh paman kedua kepada Changsheng. Bahkan secara bangga leluhur Su berkata kalau keluarga Su saat ini mempunyai 2 orang jenius, yaitu Changsheng dan juga Su Changming. Lebih parahnya lagi, leluhur Su dan juga paman ketiga hanya akan menghukum paman kedua dengan meminum 3 gelas anggur sekaligus. Sontak hal ini pun membuat Changsheng sangat kesal karena kok bisa-bisanya dia tidak dihargai sama sekali. 如今有了2位天骄，要让云渊自罚3杯。 Pada akhirnya kekesalan Changsheng pun memuncak di mana dia tanpa ampun langsung memberikan pukulan kepada paman kedua dan membuat paman kedua tidak berdaya. Pukulan yang diberikan oleh Changsheng kepada paman kedua ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Yaudah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.